Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pindangan Hanafi dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2023 101 103 11 Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian objek dan metode pendekatan ilmu negara. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki atau membicarakan negara, asal-usulnya, wujudnya, hakikatnya, jenis-jenisnya, serta perkembangan dari masa ke masa, sebagai cabang ilmu yang bersifat teoritis dan abstrak. Ilmu negara dalam wujud yang umum dan universal, tanpa terkait oleh waktu, tempat, atau konstitusi suatu negara tertentu. Objek dari ilmu negara adalah negara itu sendiri, namun dalam pengertian yang abstrak, umum, dan universal. Objek ini mencakup unsur-unsur pokok yang membentuk negara, lembaga-lembaga kenegaraan secara umum, serta teori-teori mengenai kekuasaan dan kedaulatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam ilmu negara meliputi beberapa cara pandang utama guna memahami fenomena kenegaraan secara komprehensif. Yang pertama ada pendekatan historis, yaitu meneliti asal-usul dan perkembangan negara dari masa lampau hingga sekarang untuk melihat dinamika, bentuk, dan tujuan. Yang kedua, pendekatan filosofis, yaitu mencari hakikatnya, kebenarannya, dan nilai-nilai keadilan yang mendasari keberadaan suatu negara. Yang ketiga, pendekatan sistematis atau analitis, yaitu merupakan unsur-unsur negara dan mengkaji hubungan fungsional di antara unsur-unsur tersebut secara logis. Yang keempat, pendekatan komparatif, yaitu membandingkan berbagai pandangan para ahli atau sistem kenegaraan yang satu dengan yang lain guna menarik kesimpulan yang bersifat umum. Perbandingan ilmu negara dengan ilmu politik, meskipun sama-sama mempelajari negara, ilmu negara dan ilmu politik memiliki titik berat dan sudut pandang yang berbeda. Ilmu negara memandang negara secara statistik dan abstrak, kelembagaan universal, teori pembentukan, serta asas-asas pokok tanpa melihat dinamika kekuasaan praktis yang terjadi di dalamnya. Ilmu negara tidak mempersoalkan siapa yang memegang kekuasaan saat ini, melainkan bagaimana legitimasi dan konsep dasar kekuasaan itu sendiri secara teoritis. Sebaliknya, ilmu politik memandang negara secara dinamis dan konkret dengan menitik beratkan kepada perilaku kekuasaan, proses pengambilan keputusan, dinamika partai politik, kelompok, kepentingan pemilihan umum, serta interaksi antara penguasa dan rakyat dalam kenyataan sehari-hari. Jika ilmu negara menjawab pertanyaan apa hakikat dan bentuk ideal dari negara, maka ilmu politik menjawab pertanyaan bagaimana kekuasaan itu direbut, dipertahankan, dan dijalankan dalam realitas sosial. Relevansi ilmu negara dengan hukum tata negara atau yang disebut HTN dan hukum administrasi negara atau HAN. Ilmu negara memegang posisi yang sangat fundamental sebagai dasar atau ilmu pengantar bagi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar ilmu negara, seseorang akan sulit memahami bangunan hukum positif yang berlaku di suatu negara tertentu. Relevansi ilmu negara dengan hukum tata negara terletak pada peralihan sifat dari yang universal ke yang konkret dan spesifik.
Ilmu negara mempelajari konsep umum mengenai konstitusi, bentuk pemerintahan, dan organ negara. Sedangkan hukum tata negara mengkaji aluran hukum positif yang secara nyata berlaku di suatu negara tertentu, seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, beserta pembagian wewenang alat-alat perlengkapan negara yang konkret. Relevansi ilmu negara dengan hukum administrasi negara tampak penjabaran lebih lanjut mengenai bagaimana organ-organ negara yang telah dibentuk dan diberi wewenang oleh hukum tata negara menjalankan tugas-tugasnya. Pemerintahan sehari-hari dalam melayani masyarakat, ilmu negara, legitimasi, kekuasaan penguasaan yang kemudian diatur batas-batas kewenangan, serta mekanisme kontrol hukumnya melalui instrumen hukum administrasi negara agar tindakan pemerintahan tidak melenceng dari asas-asas negara hukum tersebut. Ya, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.